Pada suatu hari, Tuhan memberiku sebuah tugas membawa Keong jalan-jalan. Kalian tahu sendiri bagaimana Keong berjalan. Tentu saja aku tidak bisa berjalan cepat, meski Keong sudah berusaha keras, ia hanya beralih sedikit demi sedikit. Aku pun menjadi tidak sabar, aku mendesaknya, menghardiknya, dan memarahinya. Keong memandangku dengan pandangan meminta maaf, seolah-olah ia ingin berkata, aku sudah berusaha dengan sekuat tenagaku. Aku pun menariknya, menyeret, bahkan menendangnya, dan Keong pun terluka. Ia mengucurkan keringat, napasnya tersengal-sengal, tetapi ia terus tetap merangkak perlahan ke depan. Lalu tersirat di pikiranku, mengapa Tuhan memintaku mengajak seekor Keong berjalan-jalan? Langit sunyi senyap, seolah enggan menjawabnya. Kubiarkan Keong merangkak perlahan di depanku, dan dengan rasa kesal aku mengikutinya di belakang. Di saat aku memperlambat langkahku dan menenangkan hatiku, sesuatu yang ajaib terjadi. Tiba-tiba aku mulai menyadari aroma bunga yang wangi di taman bunga ini, merasakan hembusan angin yang bertiup dengan lembutnya, mendengar suara kicau burung, suara dengung serangga, dan melihat langit yang penuh dengan bintang-bintang cemerlang. Mengapa dulu tidak pernah kurasakan semua ini? Sekarang aku mulai menyadari, ternyata Tuhan meminta Keong untuk menuntunku jalan-jalan bukan tanpa alasan. Tuhan menginginkan aku memahami dan merasakan keindahan taman ini. Ini tak akan pernah kualami seandainya aku berjalan sendiri dengan cepatnya. Cerita ini seakan membuka pandangan baru tentang hubungan kita dengan orang lain. Saat kita bertemu dengan orang yang benar-benar kita kasihi, maka berusahalah memperoleh kesempatan untuk bersamanya seumur hidup kita. Karena ketika ia telah pergi, segalanya telah terlambat. Saat bertemu dengan teman yang bisa kita percaya, maka berusahalah rukun bersamanya, karena seumur hidup manusia, teman sejati tidak mudah ditemukan. Saat bertemu penolong kita, ingatlah untuk bersyukur padanya, karena ialah yang mengubah hidup kita. Saat bertemu dengan orang yang kita cintai, ingatlah dengan tersenyum untuk berterima kasih, karena ialah orang yang membuat kita lebih mengerti tentang kasih. Saat bertemu dengan orang yang pernah kita benci, maka sapalah dengan tersenyum, karena ialah yang membuat kita semakin teguh dan kuat. Saat bertemu dengan orang yang pernah mengkhianati kita, maka baik-baiklah berbincang dengannya, karena jika bukan karena ia, hari ini kita tak pernah memahami dunia ini. Saat bertemu dengan orang yang pernah diam-diam kita cintai, berkatilah dia, karena saat kita mencintainya, bukanlah berharap ia bahagia. Saat bertemu dengan orang yang tergesa-gesa meninggalkan kita, berterima kasihlah bahwa ia pernah ada dalam hidup kita, karena ia adalah bagian dari nostalgia kita. Saat bertemu dengan orang yang pernah salah paham dengan kita, gunakan saat itu untuk menjelaskannya, karena kita mungkin hanya punya satu kesempatan itu saja untuk menjelaskannya. Saat bertemu dengan orang yang saat ini menemani kita seumur hidup, berterima kasihlah sepenuhnya bahwa dia mencintai kita, karena saat ini kita bersamanya mendapatkan kebahagiaan dan cinta sejati. Pesan ini membawa kita pada kesadaran bahwa setiap orang yang kita temui, baik yang membuat kita bahagia maupun yang pernah menyakiti kita, semuanya memiliki tempat dan tujuan dalam perjalanan hidup kita. Mereka adalah guru, membimbing kita melalui jalan kehidupan dengan cara mereka masing-masing. Maka, saat kita bertemu dengan siapapun dalam perjalanan hidup ini, ingatlah untuk menghargai momen itu. Setiap pertemuan baik menyenangkan maupun menyakitkan, adalah kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk bertumbuh, dan akan menjadikan pribadi yang lebih baik. Ini adalah cerita tentang bersyukur, ini cerita tentang memaafkan dan mencintai. Sebuah pengingat, bahwa kebahagiaan dan cinta sejati ada di sekitar kita. Asalkan kita melambat, dan membuka hati untuk melihatnya.